Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Selamat pagi. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan tugas kita tentang warna primer. Nah, kalau minggu lalu kita mengerjakan karya itu dalam media dua dimensi. Nah, kali ini kalian ditantang untuk membuat komposisi warna-warna primer di media tiga dimensional. Untuk ketentuan tugas, itu sama seperti minggu lalu, yaitu kalian melakukan komposisi, pencampuran warna-warna primer, warna merah, warna kuning, dan warna biru, dengan modul minimal 10 modul. Ya, minimal. Jadi kalian bisa menambahkan sesuai dengan media yang kalian gunakan. Yang berbeda seperti saya sebutkan barusan, yang berbeda hanya medianya saja. Kalau sebelumnya kalian dalam media datar atau planar, kali ini dalam bentuk tiga dimensional. Jadi kalian ditantang selain warna komposisi warna primernya, kalian juga ditantang untuk membuat bentuk atau shape yang memiliki konsep, keyword, dan mekanisme yang baik. Ya. Nah, jadi minggu lalu saya hanya menunjukkan beberapa contoh warna primer yang benar, yaitu warna merah, warna biru, dan warna kuning. Nah, jadi warna merah dan warna biru itu ketika dicampurkan itu akan menghasilkan warna secondary atau warna sekunder, yaitu warna ungu. Dan jika warna biru dicampurkan dengan warna kuning itu akan menghasilkan warna hijau. Lalu jika kuning dicampurkan dengan warna merah itu akan menghasilkan warna orange. Oke, nah ini mungkin kalian sudah tahu dan kalian juga melakukan eksplorasinya dan melakukan komposisinya minggu lalu. Nah, kali ini kita akan melakukan komposisi yang sama, tapi dengan media yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh karya senior kalian di angkatan 2020. Nah, contoh ini adalah salah satu pameran mereka yang sangat baik, ya, dan wajib kalian contoh, itu yang dilakukan di Pinterest dan Instagram. Nah, yang pertama ini adalah karyanya Kak Dinda Ramadhani. Kalian bisa melihat Kak Dinda Ramadhani ini bereksplorasi dengan bidang-bidang berbentuk batang, ya. Jadi Kak Dinda itu membuatnya dalam bentuk triangular atau segitiga, triangular atau segitiga. Jadi Kak Dinda itu menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pernah cari belakang. Jadi ada 8 massa yang dikomposisikan dengan warna primer. Nah, kalau kalian lihat, itu hampir semua bidangnya itu diwarnai dengan warna primer. Ya, jadi depan, belakang, samping kiri, samping kanan itu semua diwarnai. Nah, jadi Kak Dinda ini memberi contoh ketika dia melakukan komposisi, ini adalah komposisi yang disebut dengan no base atau tidak ada dasar. Jadi ketika kita bolak-balik, ketika kita kita foto atau kita video dari berbagai sudut itu tetap menghasilkan nilai value estetika yang baik, gitu ya. Nah, di setiap sisinya itu Kak Dinda menambahkan komposisi dari atau gradasi dari warna primer. Nah, kalian bisa mencontoh seperti yang Kak Dinda lakukan, gitu ya. Jadi dari warna biru ke warna kuning, terus dari warna kuning ke warna merah. Nah, ini kalian diharapkan minimal menggunakan 10 modul. Ya, nah, di tengah-tengah ini nanti akan menghasilkan warna sekunder. Nah, ini menghasilkan warna hijau dan ini menghasilkan warna orange. Nah, saya ingatkan kembali ketika kalian melakukan komposisi warna primer, yang dihasilkan adalah gradasi, sehingga ada perubahan warna yang sangat baik yang biasa saya sebut dengan berjalan. Maksudnya dia tidak perubahannya terjadi perubahan tapi tidak signifikan berubah, gitu ya. Nah, kalau kalian melihat ini punya Kak Dinda, ini ada gradasi dan dia bergerak pelan-pelan, perubahan warnanya terjadi, bukan tiba-tiba loncat atau warnanya terlalu kontras. Nah, kalau kalian melihat mungkin agak sedikit kontras itu pada bagian hijau ini, ya. Jadi dari yang sangat pekat tiba-tiba jadi lebih muda, jauh lebih muda, ini bisa disebut dengan loncat, gitu ya. Nah, sebaiknya kalian menghindari ini. Oke, contohnya lagi adalah karyanya Bang Muhammad Azam. Nah, ini juga contoh yang terbaik dari bentuknya. Jadi Bang Azam bereksplorasi dalam bentuk utuh sehingga dia menjadi bentukan kecil-kecil. Nah, kalau kalian lihat, Bang Azam bahkan itu menempatkan massa karyanya itu seakan-akan floating atau terapung. Nah, ini menarik ya kalau kalian bisa menggunakan ide seperti ini. Terus sampai hole-nya atau lubang dari si
karya yang tereksploded atau yang meledak atau yang floating atau mengapu itu juga diwarnain, gitu, ya. Nah, tips and trick juga buat kalian, jika kamu akan mewarnai bidang yang luas, itu sebaiknya dibagi dalam beberapa bidang kecil saja. Kenapa? Karena kalau bidangnya terlalu luas, takutnya nanti warna kalian jadi tidak rata, atau bahkan bisa jadi salah. Jadi jika bidangnya terlalu luas, itu dibagi-bagi aja menjadi bagian-bagian terkecil. Ya. Oke, nah ini contoh karya lain, itu karyanya Kak Monica Putri. Nah, kalian melihat bahwa Kak Monica itu bereksplorasi dengan 4 buah masa yang berbeda, gitu ya. Dari tabung, terus balok, kerucut, dan ini bisa dibilang limas yang dipotong, ya. Oh sorry, ini prisma yang dipotong. Nah, jadi kalian bisa melihat bagaimana Kak Monica bereksplorasi terhadap komposisi warna primer itu. Dia mengikuti bidang dari massa tersebut. Jadi ketika bidangnya silinder, dia mengikuti per garis-garis bidangnya. Terus kalau seandainya bentuknya kerucut, memanfaatkan selimut dari kerucut yang radial seperti itu. Nah, kalian bisa melihat contoh seperti ini. Ya, jadi warna yang kalian lakukan pada bidang 2 dimensi minggu lalu itu diaplikasikan dalam bentuk 3 dimensional. Nah, ini contoh lainnya lagi. Kalau sebelumnya itu contohnya itu menggunakan massa yang tidak banyak, nah kali ini Kak Ica Salsa Nabila itu menggunakan massa yang banyak gitu. Jadi kalian bisa melihat bagaimana satu massa besar itu tereksploded atau meledak atau pecah menjadi massa-massa kecil. Nah, ini menarik ya karena semua bidang dari massa ini itu diwarnai oleh Kak Ica, gitu ya. Oke, kalian bisa membagi komposisinya itu misalnya satu sisi itu untuk komposisi warna merah sama kuning misalnya. Di sisi yang lain itu berwarna biru dan warna kuning. Atau kalian bisa mengelompokkannya per massa. Misal satu massa ini itu hanya komposisi untuk merah ke kuning. Untuk massa ini adalah kuning ke biru seperti itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan mekanisme-mekanisme desain untuk menghasilkan karya ini. Nah, ini contoh dari Kak Wilda tadi. Kalau Kak Ica menggunakan massa silinder itu hanya satu massa, tapi kalau Kak Wilda menggunakan seluruh karyanya itu dengan silinder. Nah, tadi kalau Kak Ica memanfaatkan selimut dari tabung itu dengan garis-garis dari selimutnya, nah kali ini berbeda halnya dengan Kak Wilda. Nah, kalau Kak Wilda Arifa itu memanfaatkan modul-modul dalam bentuk pixel pada selimut silindernya. Ini juga menarik ya. Nah, jadi kalian bisa membuat komposisi yang seperti ini. Dan mungkin kalian bisa lebih baik cara fotonya, mungkin tidak berdiri rapi seperti ini, atau mungkin ada kalian melakukan pattern atau pola irama sehingga mungkin dari besar ke kecil atau silindernya itu dari tidur ke bangun seperti itu, ya. Oke, nah ini contoh lainnya dari karyanya Bang Muhammad Haikal. Jadi Bang Muhammad Haikal itu melakukan eksplorasi terhadap bidang-bidang dari balok, ya. Terus ada naik turun, terus ada bidang yang mendatar dan horizontal, bahkan ada yang diagonal seperti itu. Oke, nah ini karya lainnya dari Kak Karyonisa Almuna Awara. Nah kalau kakak ini itu menggunakan kalau teman-teman tadi menggunakan bidang, ya kita memang belum belajar bidang ya, kita belum bereksplorasi sama bidang. Kalau kakak ini menggunakan batang atau bar atau garis-garis, ini bisa disebut dengan komposisi garis 3 dimensional ya. Jadi Kak Kairunisa itu memanfaatkan garis-garis ini sebagai bidang untuk warnanya. Gitu. Nah, jadi kalian juga bisa bereksplorasi seperti ini, atau mungkin lebih baik lagi dengan memanfaatkan bentuk-bentuk massa yang berbeda. Jika misalnya selimutnya itu dalam bentuk rusuk atau sisi dari persegi, nanti mungkin di dalamnya itu ada kerucut, ada limas, ada prisma, dan seterusnya. Dan di mana rusuk-rusuk itu kalian warnain. Atau kalau kamu mencuri idenya Kak Nisa, kalian juga bisa membuat komposisi mungkin nggak seluruhnya rangka seperti ini. Jadi ada pertama mungkin masanya rangka nih, yang paling besar rangka. Kita kan mau mencoba keseimbangan ya, adanya balance. Jadi rangkanya besar, tapi hanya rangka-rangka aja. Jadi besar rangka. Lama-lama mengecil, ketika dia mengecil,
itu udah nggak ada rangkanya lagi, tapi udah ada bidang. Jadi dia bentuknya jadi solid. Sebelumnya dia void, terus lama-lama dia menjadi solid. Nah, itu juga kita bisa menunjukkan komposisi dari keseimbangan dari besar tapi ringan dengan kecil tapi solid, seperti itu. Ya. Oke. Ini contoh terakhir dari Kak Cindy Amelia. Nah, kalau Kak Cindy Amelia lebih memanfaatkan bentuk-bentuk yang organik, bentuk-bentuk yang lengkung. Jadi kalian bisa melihat ada wave atau flow, ada ombak-ombak yang dibuat oleh Kak Cindy Amelia. Jadi kalian melihat bagaimana ombak-ombak ini dengan penempatan warna kita bisa melihat kedalaman atau depth, kita bisa melihat bagaimana ini movement bergerak antara satu gelombang dengan gelombang yang lain. Oke, saya percaya kalian punya ide yang jauh lebih baik daripada kakak-kakak kalian dan cara mewarnai yang jauh lebih baik. Perhatikan komposisi warnanya harus terjadi gradasi atau perubahan warna yang perlahan tapi berbeda. Oke, karena dia gradasi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup karena pertanyaan Japri tidak akan saya tidak akan saya balas. Terus untuk ketentuan tugas sama seperti minggu lalu dan dikumpulkan di psikologi. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.